Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah robbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melanjutkan kuliah online pada siang hari ini. Shalawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Elsa Susanti, Hizrafi Marlisa Putri, dan saya sendiri Indah Novarintan akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Islam di Filipina. Dan saya akan mulai menyampaikan materi yang pertama. A. Tradisi dan kebudayaan di Filipina. Islam masuk ke Filipina pada abad 13 Masehi, dan selama berabad-abad lamanya Islam telah mendarah daging bagi masyarakat Muslim di Filipina. Bentuk keterikatan Islam di Filipina adalah asimilasi Islam dan kebudayaan setempat, diantaranya pernikahan, khitan, makanan, maupun cara berpakaian. Dalam tradisi pernikahan, Muslim Filipina melangsungkan pernikahan seperti masyarakat pada umumnya di Filipina. Pria Maro misalnya harus memilih wanita yang berdasarkan dengan status yang sama dengan keluarga mereka. Hadiah pengantin untuk keluarga wanita adalah bagian terpenting dari pernikahan. Ini dimaksudkan untuk memberikan kompensasi kepada keluarga wanita atas hilangnya anggota keluarga mereka dan mengganti semua biaya perawatan dan pendidikan sebelum calon mempelai wanita menikah. Tradisi khitan di Filipina disebut dengan Pak Islam, dan proses khitan pun dilakukan sesuai dengan syariat-syariat Islam. Di Filipina juga mengenal upacara Pak Tamat. Pak Tamat sendiri adalah upacara yang dilakukan oleh anak laki-laki sebagai tanda bahwa mereka sudah mengkhatamkan Al-Quran. B. Sejarah masuk dan perkembangan Islam di Filipina. Sejarah masuknya Islam ke Filipina Selatan, khususnya di Kepulauan Sulu dan Mindanao pada tahun 1380 Masehi. Seorang tabib dan ulama Arab yang bernama Karimul Makdum dan Raja Baguinda tercatat sebagai orang pertama yang menyebarkan agama Islam di pulau tersebut. Akhirnya, kabungsuan Mangwindanao, raja terkenal di Mindanao, ikut memeluk agama Islam. Ada 3 bentuk penyebaran agama Islam di Asia. Yang pertama, penyebaran yang melahirkan mayoritas penduduk. Kedua, kelompok minoritas Islam. Ketiga, kelompok negara-negara Islam tertindas. Dan Filipina merupakan salah satu kelompok minoritas tertindas di antara negara-negara yang lainnya. Baiklah, kita masuki poin yang selanjutnya, yaitu sejarah kerajaan besar di Filipina. Nah, terdapat 3 kerajaan yang ada di Filipina. Kerajaan besar yaitu yang pertama itu Kerajaan Islam Manila, yang kedua itu Kerajaan Sulu, yang ketiga itu Kesultanan Maguindanao. Nah, Kerajaan Islam Manila berdiri dari tahun 1500 sampai dengan 1571. Nah, Manila disebut kota seludong yang merupakan ibu kota Filipina sekarang. Kerajaan ini merupakan gabungan kerajaan-kerajaan Islam yang pernah memerintah kawasan Manila, Filipina. Karmen A. Abu Bakar menyebutkan bahwa Islam di Pulau Luzon dikenalkan melalui peran kerajaan Brunei. Nah, pada pertengahan abad ke-16 terdapat 3 orang raja yang memerintah kawasan ini. Yang pertama itu Raja Sulaiman, yang kedua itu Raja Matanda, dan yang ketiga itu Raja Lakandula. Nah, pada tahun 1571 Kerajaan Islam Manila berakhir dan hancur. Semenjak kejadian itu, Filipina bagian utara dijadikan wilayah basis yang selanjutnya orang lokal yang berhasil dikristenkan diajak untuk memerangi Muslim di Filipina Selatan. Selanjutnya yaitu kerajaan yang kedua yaitu Kerajaan Sulu. Nah, kerajaan ini berada di Filipina bagian selatan yang berdiri pada tahun 1450. Pada saat itu, seorang Arab dari Johor, Syarif Al-Hashim Syed Abu Bakar, tiba di Sulu. Kemudian ia menikahi
seorang permaisuri putri Raja Bagindo. Nah, setelah Raja Bagindo wafat, Abu Bakar melanjutkan pengislaman pada wilayah ini. Pada tahun 1457, dia memproklamirkan berdirinya Kesultanan Sulu dan memakai gelar Paduka Maulana Mahasyari Syarif Sultan Hashim Abu Bakar. Baiklah, kita masuk ke kerajaan yang ketiga, yaitu Kesultanan Maguindanao, sebuah pemerintah Melayu Islam yang memerintah sebagian Mindanao di Filipina Selatan. Pengaruh kesultanan ini berkembang dari Semenanjung Zamboanga ke Teluk Sarangi. Di masa keemasannya, kesultanan ini memerintah seluruh Mindanao dan juga pulau-pulau yang berdekatan. Syarif Muhammad Kabung Suwan dari Johor memperkenalkan agama Islam di tanah ini pada abad ke-12. Ia kemudian menikah dengan putri setempat dan mendirikan Kesultanan Maguindanao pada sekitar tahun 1203 hingga 1205. Nah, kesultanan ini pada mulanya beribu kota di kawasan Kota Batu. Kesultanan ini jatuh ke tangan Spanyol dan akhirnya menjadi sebagian dari Filipina. Pengaruh Islam di Filipina sering dengan keberhasilan Spanyol menguasai daerah itu. Islam selanjutnya menjadi agama yang tergusur. Hal ini diperparah dengan kehadiran penjajah berikutnya. Berturut-turut penjajah menguasai Filipina, yaitu Spanyol, dimulai dari Spanyol dari tahun 1571 sampai dengan 1896. Kemudian dilanjut oleh Amerika dari tahun 1898 sampai dengan 1942, dan terakhir yaitu oleh Jepang dari tahun 1942 sampai dengan 1945. Nah, poin yang keempat, kita masuki poin yang keempat, yaitu sosial politik dan hukum di Filipina. Nah, teman-teman, dalam sistem politik di suatu negara, partai politik menjadi salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan. Sebuah negara demokrasi membutuhkan partai politik untuk menjadi penghubung pemerintah dan rakyat. Partai politik memiliki peran besar sebagai jembatan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, dan pemerintah akan tanggap terhadap aspirasi tersebut. Nah, partai politik di Filipina memiliki karakteristik bahwa anggota partai politik berasal dari kalangan elit. Hal ini memunculkan adanya kepentingan kelas yang dominan dalam segi sosial ekonomi. Adanya dominasi kelas pada partai membuat terbentuknya partai-partai yang konservatif dan paternalistik. Demi memenuhi kepentingan partai, maka partai mengakumulasi sumber-sumber kepentingan. Filipina merupakan negara yang menganut sistem multipartai. Anggota partai politik dapat berpindah-pindah partai sesuai dengan keinginannya. Nah, hal ini untuk mendapatkan keuntungan dalam karir politiknya. Filipina terkenal sebagai negara yang memiliki dinasti politik. Hal ini salah satunya diakibatkan lemahnya partai politik di negara tersebut. Beberapa partai memilih untuk menggunakan kerabat dekat sebagai pemimpin partai. Hal ini memicu persaingan politik di Filipina hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi. Poin yang kelima, yaitu problematika Islam di Filipina. Nah, kedatangan bangsa Eropa dan Amerika boleh dikatakan merupakan malapetaka bagi Moro. Migrasi secara besar-besaran tak bisa dihindari. Konflik budaya, kekuasaan, ekonomi, kepentingan-kepentingan lainnya membuat Mindanao panas. Buntutnya muncul persoalan multikompleks. Orang Moro yang kebanyakan hidup bertani tak percaya pada pemerintah Filipina. Mereka lebih percaya pada para datuk yang menjadi pemimpin lokal. Segala undang-undang dan hukum yang dikeluarkan pemerintah cenderung diabaikan. Soal tanah, misalnya mereka lebih mendengarkan fatwa datuk. Sesuai tradisi, tanah adalah kepunyaan marga atau klan dan diatur oleh datuk. Datuk pula yang berhak mengendalikan hukum adat seperti tradisi peradilan agama, poligami, perkawinan, dan perceraian.
Nah, sebaliknya pemerintah menganggap umat Islam Mindanao sengaja mengisolasi diri dari golongan lain. Mereka dituduh antipati terhadap pemerintah, bahkan cenderung menunjukkan sikap bermusuhan. Nah, pemerintah merasa telah berusaha semaksimal mungkin untuk membangun Mindanao, misalnya dengan mengadakan perbaikan di bidang kesempatan kerja, ekonomi, sosial, dan budaya. Inilah agaknya yang perlu diuraikan, mendekatkan kesamaan dalam perbedaan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan Islam di Filipina. Nah, perkembangan Islam di Filipina hingga sekarang. Islam di Filipina ini memang bukan agama mayoritas, namun ada beberapa hal menarik dari negara yang sebagian penduduknya yang beragama Katolik ini. Salah satunya, Filipina ini sempat dipimpin oleh seorang perantau Muslim asli Indonesia yang berdarahkan Minang pada tahun 1380. Islam masuk ke wilayah bagian selatan, khususnya Kepulauan Mindanao dan Sulu. Mereka yang pertama kali menyebarkan ajaran Islam di kepulauan tersebut adalah Karimul Makhdum, seorang tabib dan ulama dari Arab, serta Raja Baguindi ini atau Raja Baguindo, yaitu sendiri adalah seorang pangeran dari Minangkabau atau Sumatera Barat. Hal itu pun diungkapkan dalam acara bidang Ramadan bertajukan kaum minoritas Islam di Asia Tenggara, yaitu dilakukan secara virtual pada 11 Mei 2020 oleh Cahyo Pamungkas. Menurut peneliti yang mengangkat tema sejarah Islam di Filipina itu, perkembangan Islam di Filipina belakangan ini sudah jauh lebih baik. Nah, salah satunya berdirinya Islamic Center yang berlokasikan tepat di depan Istana Malacanang, yaitu di kawasan Barangay 645 Manila. Didirikan pada 2002, di dalam Islamic Center ini diberdirikan perumahan yang dihuni oleh 32.000 Muslim dan mayoritas atau sekitar 60%-nya itu berasal dari suku Maranao. Sisanya adalah suku Maguindanao dan Iranun dari Mindanao Barat serta suku Tausug, Yakan, dan Sama dari wilayah Sulu. Nah, perkembangan lainnya yaitu pada Hari Raya Idul Fitri, yang mana di Filipina memang tidak terlalu semarak. Namun di tahun ini atau di tahun lalu, Presiden Duterte menetapkan Idul Fitri sebagai hari libur nasional. Nah, sedangkan saat Ramadan, terutama sebelum terjadinya pandemi corona ini, umat Muslim di Metro Manila ini biasanya berbuka puasa bersama di masjid dan akan melanjutkan makan malam di rumah masing-masing sesuai melaksanakan sholat tarawih. Di Golden Mosque, Quipo, menu berbuka sering disediakan secara bergantian oleh pemilik kedutaan negara-negara Islam dari Timur Tengah. Kemudian, G. Sistem pemerintahan Filipina. Nah, sistem pemerintahan Filipina yaitu bentuk negaranya itu republik presidensial, ibu kotanya Manila, kepala negaranya itu presiden, kepala pemerintahannya presiden, bentuk negaranya kesatuan, meskipun disebut sebagai negara kesatuan, tapi nyatanya konstitusi Filipina menyebut eksistensi dua region otonom, yakni region otonomi Muslim di Mindanao dan Cordillera yang memiliki kekuasaan legislatif tertentu. Kemudian sistem pemerintahannya itu presidensial, yaitu presiden menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dan dipilih untuk jabatan 6 tahun. Sementara untuk wakil presiden dipilih secara langsung dan terpisah dari pemilik presiden. Nah, selanjutnya yaitu yang H, konsep toleransi di Filipina. Nah, konsep toleransi di Filipina ini diwujudkan yaitu bukti toleransinya itu mendukung umat Muslim dengan menyetujui rancangan undang-undang soal penetapan tanggal 1 Februari yaitu Hari Hijab Nasional. Nah, DPR Filipina ini bersuara bulat menyetujui RUU tersebut dengan keseluruhan 203 anggota parlemen mendukung RUU tersebut. Perwakilan Partai Anak Mindao, Amahila, Singapon. Kemudian RUU tersebut diamanatkan kepada Komisi Nasional Muslim Filipina untuk merayakan Hari Hijab Nasional dengan mempromosikan dan meningkatkan kesadaran tentang hijab di Filipina. Islam menjadi agama terbesar kedua di Filipina dengan sebagian besar Muslim tinggal di Pulau Mindanao. Di Mindanao terdapat daerah otonomi Muslim Mindanao yang terdiri dari Provinsi Basilan,
Lanao del Sur, Baguindano, Sulu Tawi-Tawi, terkecuali kota Isabela di Basilan dan kota Cotabato di Maguindanao.